Assalamualaikum Matkim Lovers, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Simak videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Oke, kali ini kita akan membahas beberapa soal dari para siswa. Kita belajar bersama ya. Jangan lupa selalu berjuang anak-anakku semuanya. Kita semangat bersama-sama dan jaga selalu kesehatan ya. Oke guys, kita bahas soal nomor 1. Ini ada yang menanyakan seperti ini ya. Ayu dan Zita dapat menyelesaikan mencuci piring dalam waktu 20 menit dan 12 menit ya. Berarti kayak gini guys, Ayu bisa nyelesain cuci piring dalam waktu 20 menit, sedangkan Zita itu nyelesainnya dalam waktu 12 menit. Ayu memulai terlebih dahulu mencuci piring selama 4 menit. Jadi Ayu duluan ya. Ayu duluan selama 4 menit. Lanjut, setelah itu Zita menyusul mencuci piring. Setelah 4 menit berarti Zita ikut cuci piring ya. Berarti Ayu sama Zita itu cuci piring bareng-bareng. Pertanyaannya, berapa lama sih cucian piring selesai? Oke, kalau soal kayak gini kita gunakan KPK saja ya guys. 20 sama 12, ini KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 60, oke? Nah, terus berarti artinya Ayu dalam kapasitas 60 ini kalau sendirian bisa mencuci piring habis berapa? Berarti 60 dari per 20. Jadi kalau sendirian dia bisa selesai 3 piring ya. Kalau misalkan Zita sendirian terhadap 60 piring ini bisa menyelesaikan tiap menitnya itu berapa? 60 bagi 12 berarti 5. Lah kalau mereka bareng-bareng, Ayu sama Zita bareng-bareng berarti kan 3 ditambah 5 jadi 8. Gini ya guys. Nah, yuk kita mulai. Ayu mencuci piring selama 4 menit dulu nih, berarti kan 4. Ayu kalau sendirian, dia kan cuma dapat 3 piring ya, berarti kalikan 3. 4 kalikan 3 berapa? 12. Nah, maka sisanya berapa? Sisanya, mintanya kan ada 60 nih. 60 udah sama Ayu 12, maka sisanya berapa? 48 ya. Nah, 48 ini dikerjakan bareng-bareng setelah 4 menit nih, setelah 4 menit. Dikerjakan bareng-bareng sama Ayu Zita. Ayu sama Zita kalau bareng-bareng dapatnya 8. Berarti 48 dibagi 8 berarti 6 menit. Jadi kalau bareng-bareng mereka 6 menit. Berarti total mencuci piringnya berapa Mbak? 4 ditambah 6 yaitu 10 menit. Paham ya Dek? Jawabannya adalah A. Next kita ke soal nomor 2 ya. Kita belajar bersama-sama. Jika panjang AB adalah 8, panjangnya AB itu 8 dan panjangnya BC adalah 6. Berapakah panjang arch itu busur ya, busur ABC? ABC nih, busurnya berapa? Nah, kalau mencari panjang busur berarti kan panjang busur. Busur ya. ABC itu rumusnya adalah sudutnya ABC atau sudutnya juring dibagi 360 derajat dikalikan keliling lingkaran, begitu kan ya. Nah, sudutnya ABC berapa? Kita lihat, dia adalah setengah lingkaran, maka sudutnya adalah 180 derajat. 180 dibagi 360. Apa rumusnya keliling lingkaran? 2πr atau PD ya, sama saja ya. Nah, diameternya berapa Mbak? Jangan bingung. Sudut yang menghadap diameter itu selalu 90 derajat. Berarti berlaku Pitagoras ya. Maka AC-nya berapa? 64 ditambah 36, 100 di akar. Jadinya 10 ya. Maka jadinya setengah kalikan pi, D-nya adalah 10. Jawabannya adalah 5pi. Oke guys. Ya. Oke guys, kita bahas lanjut nomor 3. Nah, paralelogram itu adalah jajar genjang ya. Ada jajar genjang di bawah ini, berapakah nilainya? X. Nah, berarti harus dalam bentuk angka nanti. Ada kata-kata berapakah nilai. Berarti X-nya harus dalam bentuk angka. Kita lihat, kalau di dalam jajar genjang berlaku sudut yang berhadapan itu besarnya sama. Berarti X sama dengan Z. Sedangkan sudut yang bersebelahan itu totalnya 180 derajat. Berarti Y ditambah X sama dengan 180 derajat. Oke, apakah bisa ketemu nilai X apabila Y sama dengan 5X?
Y sama dengan 5X. Y sama X hubungannya 180 derajat. Coba kita pakai konsep yang ke-1. Y ditambah X itu kan 180 derajat. Y-nya itu 5X. Berarti kan 5X ditambah X sama dengan 180. Ketemu nggak X-nya? Ketemu banget ya. 180 dibagi 6. Berarti X-nya adalah 30 derajat. Oke, berarti satu saja. Bisa. Kita cek nomor 2. X ditambah Z adalah 60. X, Z, ini XZ gitu ya. X sama dengan Z. Oke, ternyata X sama dengan Z. Berarti Z ini boleh ganti X dong. Ya, kita pakai pernyataan yang kedua. X ditambah Z sama dengan 60 derajat. X itu sama aja dengan Z. Ya, maka sama aja X ditambah X sama dengan 60 derajat. Maka 2X itu 60 derajat. Maka X-nya 30. Oke, berarti pakai 2 aja juga bisa. Maka jawabannya adalah D. Ya, pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 juga cukup. Oke guys, kita bahas soal nomor 4. Ini pertanyaan dari siswa. A, B, dan CD. Mana A, B? A, B, dan CD adalah tali busur suatu lingkaran. E dan F adalah titik tengah masing-masing tali busur. Ini ya, titik tengahnya. Oke, lanjut. Apabila EF melalui titik pusat O lingkaran, nih ada EF, di sini ada O. Nah, EF-nya itu 17, berarti panjangnya EF itu 17, maka panjang jari-jari lingkaran, jari-jari itu yang mana? Sini ke sini bisa, ya, sini ke sini. Oke, O ke C itu juga jari-jari, ya enggak? O ke A juga jari-jari. Oke, E ke F itu adalah 17, maka Mbak anggap yang lebih panjang itu adalah X. Berarti ini sisanya, kan totalnya 17, maka EO itu adalah 17 kurangi X. Paham ya, Dek? Nah, yuk. Nah, ini ketemu nih. Ini kan siku-siku tuh. Ini siku-siku. Iya enggak? Maka berlaku Pitagoras menganggap ini R1, ini adalah R2. Maka R1 sama dengan R2. Paham ya, Dek? Apa rumusnya R1? R1 adalah akar 5 kuadrat ditambah 17 dikurangi X kuadrat. Ya, ini kuadrat tambah ini kuadrat. Oke, R2 itu juga sama saja. Akar 12 kuadrat ditambah X kuadrat. Ya, kedua ruas kita akarnya hilang ya, dikuadratin ya. Maka jadi 25 ditambah 17 kuadrat itu 289 dikurangi 34X ditambah X kuadrat sama dengan 144 ditambah X kuadrat. Gitu kan ya. Next, ini hilang. Oke, 289 ditambah 25 berapa ya, Dik? 4, 9 tambah 2, 1, 314 ya, dikurangi 144, dipindah ruas ke sana ya, 34X. Oke, maka X sama dengan ini 0, 11 kurangi 4 itu adalah 7, 270 ya, 170 ya, dibagi 34, berapa, Dek? 5 ya, ketemu deh, X-nya 5. Nah, misalkan saya ambil segitiga F, O, C. Ada gambaran ya, ini 12. X-nya sih berapa? 5. Berlaku Pitagoras, 12, 5. Maka sini 13. Ketemulah jari-jari lingkaran sepanjang 13 cm. Oke, lanjut next. Nomor 5. Ana ingin membuat box kado ya, dan dia membuat sendiri. Box kadonya itu berbentuk rektangular prisma ya, prisma persegi panjang. Ini artinya kayak gini ya gambarnya ya, prisma ya, persegi panjang. Jumlah keliling box base ya, berarti jumlah keliling alas. Oke, berarti keliling alas dan tingginya tidak melebihi 95 cm. Berarti keliling alas ditambah tingginya tidak boleh melebihi 95 cm. Keliling alas ini dinyatakan dalam bentuk ini adalah lebar ya, lebar dan panjang. Dan box ini memiliki tingginya 25, berarti tingginya 25 ya guys, cm. Ini lebar ya. Dan lebarnya itu adalah 3/4 kalinya panjang. Oke. Pertanyaannya,
Maka berapakah lebar jika dinyatakan dalam bentuk X? Yuk kita cari lebarnya ya. Keliling alas, alasnya kan tadi berbentuk persegi panjang. Maka nih rumusnya adalah 2 kalikan panjang ditambah lebar ditambah tinggi kurang dari sama dengan 95. Gitu kan? Next, yang karena yang ditanyakan adalah lebar, kita nyatakan dalam bentuk lebar ya, variabelnya. Yuk, maka panjang itu kan sama dengan 4/3 lebar. Oke, maka jadinya 2, 4/3 lebar ditambah lebar ditambah tingginya 25 kurang dari sama dengan 95 gitu kan. 8/3 lebar ditambah 2 lebar, atau saya buat 6/3 ya. 6 bagi 3 kan 2 ya. Iya, kurang dari sama dengan 95 kurangi 25, 0,70. Oke, yuk. 8 tambah 6 berapa? 14 ya. 14/3 lebar kurang dari sama dengan 7 kalikan 10 lah ya. Ya, ini hilang. Ini kan 2 ya. 10 bagi 2 hilang, ini 5. Maka lebar kurang dari sama dengan 15. Berarti mana deh jawabannya? X kurang dari 15 atau yang ini? Hati-hati ya. Maka saya jawab ini deh, karena X itu kalau ini berarti nggak ada batasnya, X-nya bisa negatif ya. Tapi kalau ini X lebih besar dari 0 tapi kurang dari 15. Oke guys. Oke, kita bahas soal nomor 6. Budi mampu membuat 6 patung dalam waktu 2 hari, sedangkan Mirna mampu membuat 9 patung dalam 3 hari. Pertanyaannya, dalam berapa hari mereka bisa ya guys, ini bukan bias, bisa membuat 18 patung jika dilakukan bersama. Oke, gini aja, 6 patung dalam 2 hari, berarti kan seharinya dapat 3 ya. 9 patung dalam 3 hari, seharinya juga dapat 3, 9 bagi 3. Lah, mintanya 18 patung, berarti kan 18 patung yang diminta ini seharinya 6 bagi 2, seharinya dapat 3 patung, berarti kan 3 patung ya, ditambah 9 patung dalam 3 hari, berarti artinya setiap harinya dapat 3 ya, 3 patung ya, 9 bagi 3, nah ditambah 3 patung. Oke, maka berapa hari yang dibutuhin? 18 dibagi 6, kita butuhkan untuk membuat 18 patung adalah 3 hari. Oke guys, jawabannya adalah C. Next, kita bahas soal nomor 7. Ada yang bertanya ini nih, diketahui matriks A adalah, ini ya, matriks A ya, A, B, C, D. Apakah matriks A memiliki inverse? Kalau ada kata apakah, berarti jawabannya bisa iya, bisa tidak. Apakah dia punya inverse? Iya, tidak, nggak masalah. Jadi kalau sini menunjukkan jawabannya tidak punya, ya nggak masalah. Ini adalah sebuah pernyataan benar gitu ya. Yang penting pernyataan 1 dan 2 menunjukkan mengenai matriks A ini punya inverse atau enggak. Nah ya, oke. Syaratnya matriks punya inverse, matriks memiliki inverse, itu syaratnya determinan tidak boleh sama dengan 0. Berarti determinannya harus punya nilai ya. Apa rumusnya determinan di sini? Berarti kan AD kurangi BC. AD dikurangi BC tidak boleh sama dengan 0. Nah, apakah A memiliki inverse? Dengan pernyataan 1, determinan A sama dengan 0. Berarti dia punya inverse gak? Enggak punya mbak. Ya iya, karena determinannya 0 ya. Gak masalah, nih sebuah pernyataannya benar. Dia membuktikan, oh ternyata A tidak punya inverse gitu. Oke ya. Nah kita cek nomor 2. Apakah A itu punya inverse? Jawabannya bisa iya, bisa tidak ya. Nah yuk nomor 2. Tapi harus sama ya. Kalau nomor 1 menunjukkan dia tidak punya inverse, berarti nomor 2 juga harus menunjukkan dia tidak punya inverse ya. Yuk. A sama dengan C. Ternyata A sama dengan C. Oh, A sama dengan C. Berarti kan determinan tadi kan AD kurangi BC ya. A sama dengan C. Berarti kan C kalikan D. Dikurangi BC. Ternyata B sama dengan D. Kita ganti B dengan D. Berarti DC. CD kurangi DC ya 0 dong. Ya enggak? Maka determinannya 0. Oh, ternyata matriks A tidak punya inverse, Mbak. Oke. 1 dan 2 bisa menjelaskan ternyata matriks A itu tidak punya inverse. Berarti jawabannya adalah D. Pernyataan 1 bisa, pernyataan 2 juga bisa. Oke, guys.
Oke guys, kita masuk ke soal nomor 8. Ini maaf ya, ada ketidaknyaman, saya salah ketik ini. Diketahui segitiga ACD, DC itu adalah equals ya, tadi equals salah ya. DC itu adalah 3/2-nya AC. Lalu B adalah titik tengahnya AC. B titik tengahnya AC. Next, BE tegak lurus dengan DA ya. BE tegak lurus dengan DA. Lihat tegak lurus ya. Pertanyaannya, berapakah rasio luasnya ACD banding luasnya BEA? Mana ACD gede ya, banding yang ke segitiga kecil. Oke, kita bandingkan saja dong. Kita buat segitiga yang besar. Itu punyanya siapa? Punyanya ACD ya guys. Nah, terus kita buat segitiga yang kecil ya. Punya siapa? Punyanya ini, Mbak putar ke sana. Tuing, biar sama. Segitiganya E, maka sini adalah B, sini adalah A. Oke ya. Nah, kita lihat, Mbak misalkan aja AC-nya adalah 4, maka nanti DC-nya ketemu 3/2 kalikan 4 ya. Boleh permisalan kayak gini. Oh, ini 2, sorry, 6. Ya, boleh permisalan kayak gini, ketemu ya. DC-nya 6, DC-nya 6, AC-nya 4 ya. Apalagi yang udah diketahuin, AB itu kan setengahnya AC ya, berarti AB-nya itu 2. Nah, kita mencari ini bisa dong. AD berarti rumusnya gimana? Akar 14 kuadrat ditambah 6 kuadrat gitu ya guys. Jadinya 12, 52 ya. 52 itu adalah 4 kalikan 13, berarti kan 2 akar 13. Oke, inilah nilainya AD, 2 akar 13. Next, mencari perbandingan luas ya. Perbandingan luas itu berarti kan setengah kalikan alas kalikan tinggi kan ya, kalikan 4 dibagi setengah. Alasnya EA berapa Mbak? Kita cari dong ya, boleh pakai perbandingan ini. Berarti kan CD 6 dibanding EA, tidak tahu EA-nya. Terus 2 akar 3 banding 2, hilang. Maka ketemulah EA-nya adalah 6 per akar 3. 6 per, akar 3, akar 13 ya temanku. 6 per akar 13. Next, bisa nggak kita mencari BE? Bisa banget, pakai perbandingan ini ya. 4 banding BE, pakai perbandingan kesebangunan ya. Sama dengan ini banding ini. Berarti kan 2 akar 13 banding 2, hilang. Maka BE-nya itu adalah 4 per akar 13. Gitu ya dek, kita masukkan setengah kalikan alas kalikan tinggi, 4 akar 13. Paham ya dek? Hilang. Maka 1 banding 1/13. Ini kan ya masih ada ya. Maka jawabannya 13 banding 1. Oke, semangat. D. Oke, kita masuk soal nomor 9. Ini bertanya soal ini kita bahas bersama anak-anak hebat. 5 pangkat 8 dikurangi 5 pangkat 6 ditambah 72 dibagi 5 pangkat 6 ditambah 3. Nah, ini kalau udah penjumlahan ternyata bilangan pokoknya sama, nanti yang pangkat terkecil kita lepas. Yang kecil kan 5 pangkat 6 ya. Oke, jadinya 5 pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 72 dibagi 5 pangkat 6 ditambah 3. Gini kan ya. 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 2 kan 5 pangkat 8 ya. Ini kali ini 5 pangkat 6. Oke. Nah, biar nggak bingung lagi, 5 pangkat 6 misalkan Mbak anggap Q boleh, P boleh, X boleh. Berarti kan jadinya Q 25 kurangi 1 kan 24 ya. Nah, ditambah 72 dibagi Q ditambah 3. Lalu ini kita sederhanakan, 24-nya Mbak lepas ke depan. Berarti kan tinggal Q ditambah 3, ya enggak? 24 Q, 24 kalikan 3 kan 72 ya. Dibagi Q ditambah 3. Hilang. Maka jawabannya 24. Oke. B ya. Oke, soal nomor 10 kalian bisa kerjakan sendiri ya. Nanti caranya sama kayak soal nomor 6. Boleh dengan konsep yang sama. Oke, selamat mengerjakan. Semoga kalian semuanya sukses dan semuanya diterima di PTN yang kalian inginkan ya.